أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح مؤسس بهذا المصلى المرحوم حجي رحيم بن سمكن أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian bulanan kita dengan membaca kitab
Fikih Kifayatul Akhyar, ya, masih dalam pembahasan tentang ya pembagian air, ya, masih bagian air yang kedua yaitu tahirun mutahhir makruh wa huwa al-ma'il musyammas. Ya, pembagian air yang kedua yaitu air yang suci dan mensucikan, akan tetapi hukumnya makruh untuk digunakan bersuci, baik itu wudu ataupun mandi, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Yang pegang buku halaman 8. Wa bisalisi yuraji'ul atibba wallahu a'lam. Wa masahhahu min zawalil karahiyati bitabridi qad sahhaha ar-Rafi'i fi syarh as-saghir baqa'uha wa qala fi syarh al-muhazzab as-sawab annahu la yukrah wa hadithu Aisyata hadza dha'ifun bittifaqil muhaddisina wa minhum man ja'alahu mawdu'an wa kadza ma rawahu asy-Syafi'i an Umar bin al-Khattab annahu yurasu al-barasa dha'ifun littifaqil muhaddisin ala tad'if Ibrahim ibn Muhammad wa hadis Ibnu Abbas ghairu ma'ruf wallahu a'lam. Pada bagian yang ketiga yang menjelaskan tentang ya kehukuman ya menggunakan air musyammas atau air yang terjemur oleh panas matahari, ya. Kalau yang sebelumnya ada pendapat mengatakan meskipun itu air sudah kejemur oleh matahari, ya, kalau sudah didinginkan itu hukumnya jadi boleh lagi digunakan untuk apa? Berwudu ataupun mandi. Ya. Nah, pendapat yang ketiga di sini disebutkan yurajiul atibba. Ya, harus dilihat atau dipandang dari segi medis ataupun kedokteran. Jadi kan segala sesuatu itu ya memang ada ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, baik itu segi ilmu agamanya ataupun dari segi ilmu atau keilmiahannya. Ya. Nah, dalam hal ini ya para dokter juga memiliki peran untuk mengetahui apakah air yang sudah terjemur oleh panas matahari ini berbahaya ya atau tidak. Berbahaya dalam arti kalau digunakan akan menyebabkan penyakit kusta atau penyakit belang, ya, itu. Atau seperti yang dikatakan tadi, meskipun dia sudah terjemur matahari, kalau sudah didinginkan jadi boleh. Nah, ini akan dilihat secara apa? Medis ataupun ilmu kedokteran. Ya. Kita lihat di sini dikatakan ya itu harus dikembalikan menurut ilmu kedokteran. Wallahu a'lam, ya. Wa masahahu min zawalil karahiyah. Ya, jadi kalau nanti dilihat, kalau menurut ilmu kedokteran atau medis dinyatakan tidak berbahaya ketika dikonsumsi, ketika digunakan air tadi, maka boleh diapain? Digunakan lagi secara ilmu kedokteran atau medis. Ya, nah kalau kedokteran bilang atau ilmu medis bilang menyatakan tidak boleh, berarti ya
Jangan, ya. Karena tadi saya katakan apapun yang terjadi itu harus kita teliti menurut dua ilmu, dari ilmu agama atau dari ilmu umum. Seperti mohon maaf yang baru saja terjadi di daerah saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ya, itu terjadinya gempa bumi, ya kan? Para ilmuwan mereka meneliti, ya, sebab terjadinya gempa itu apa? Ya, secara apa? Secara ilmu, ya, secara apa? Ilmiahnya, ya. Kalau kita pandang secara ilmiah, ya, terjadinya gempa itu jaraknya sekitar berapa kilometer itu? 10 kilometer dari pusat, ya. Tapi kenapa kok, ya, yang terjadi dampaknya justru jauh sekali? Itu daerah sekitar gempa nggak terjadi apa-apa, ada, cuma tidak berdampak seperti yang dialami oleh orang-orang yang jauh tinggal dari apa, pusat gempa, ya. Nah ini apa, ya, tentunya harus kita teliti dari sisi ilmu agamanya. Ada apa di balik musibah, kan begitu, ya. Kalau dilihat secara ilmiahnya nggak nyambung, ya, jarak sekian kilometer, ya, pusat gempa itu, ya, loh, kenapa di daerah yang jauh dari pusat gempa justru dampaknya lebih apa, lebih dampak yang sangat luar biasa. Nah, tadi dikatakan, ya, harus kita teliti secara ilmu agamanya, ya, apa nih penyebabnya, apakah ini apakah itu. Nah kita nggak tahu tuh, itu yang tahu siapa? Ahlul qaryahnya, orang-orang yang tinggal di sekitar, ya, situ tempat kejadian gempa. Nah, dalam hal hukum pun, ya, tentang air yang kita akan pakai kalaupun sudah terjemur matahari itu harus diteliti juga menurut keilmuan ilmiahnya, itu ilmu medis ataupun kedokteran, ya. Untuk apa? Untuk membuktikan atau menyatakan airnya ini layak atau tidaknya, ya, itu. Wa ma sahhahu min zawalil karahiyah bitabrid, ya. Nah, adanya hadis ataupun keterangan yang menyatakan, ya, sahih tentang hilangnya kemakruhan, ya, menggunakan air yang sudah terjemur oleh matahari bitabridi dengan cara didinginkan, ya, qad sahah ar-Rafi'i, itu juga disahihkan oleh Imam Rafi'i fi Syarhis Shaghir, ya, dalam kitab Syarah Shaghir, baqauha, ya, itu apa? Tetap hukumnya menjadi apa? Makruh, meskipun itu air sudah diapain? Didinginkan, ya. Jadi baqauha itu tetap tidak akan merubah kemakruhan air tersebut ketika tuh air sudah terjemur matahari, meskipun tuh air itu sudah diapain? Didinginkan, ya, itu. Wa qala fi Syarhil Muhazzab, ya, berkata, ya, seorang imam dalam kitab Syarah Muhazzab, ya, mengatakan as-shawab, yang benar itu annahu la yukrah. Dia berpendapat kalau air yang sudah terjemur oleh matahari, katanya, ya, la yukrah, tidak menjadi makruh lagi, ya. Nah inilah Pak hebatnya para ulama-ulama kita itu, ulama dulu, meskipun mereka berbeda pendapat bukan berarti menjadi penyebab mereka saling musuhan, ya. Karena yang namanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu Nabi katakan ikhtilafu ummati rahmatun, ya, adanya perbedaan, ya, antara umatku itu menjadi apa? Menjadi suatu rahmah, menjadi suatu yang akan turunnya rahmat, ya. Artinya apa? Ketika kita ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, itu suatu hal yang biasa. Dan ini kalau kita teliti tentang asbabul wurudnya, ya,
turunnya hadis itu memang ini salah satu doa yang Nabi minta ketika Nabi berdoa di Masjid Ijabah. Itu doanya ada 3, 2 dikabul sama Allah, 1 yang nggak dikabul. Kenapa? Di antara 3 doa itu kan Nabi minta, ya Allah, janganlah engkau jadikan umatku kelak menjadi umat yang berselisih. Ya, itu buktinya apa? Allah bilang tidak akan terjadi suatu perselisihan di antara umatmu wahai Muhammad, kata Allah. Ya makanya wajar. Ya, tuh makanya ada dalam satu kitab namanya yang ada tuh para ulama mengarang kitab namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ya, adanya rahmat atau timbulnya penyebab kasih sayang itu adanya perbedaan di antara para ulama yang ada tuh. Ya, jadi jangan suatu hal yang kita heran ataupun suatu hal yang kita bingung. Ustaz, nih kok ulama aja pada beda kayak gini, ya. Nah itu jangan, biasa. Itu adalah suatu hal yang biasa. Kita ambil suatu hukum yang menurut kita paling yakin, ya, yakin dan paling kuat argumennya, ya, dalilnya, ya, bukan karena kita ada sifat yang namanya ta'assub. Apa itu ta'assub? Apa ta'assub dalam bahasa Indonesianya? Apa ta'assub itu? Istilahnya itu ta'assub itu kalau kita bilang itu apa ya? Apa sih? Fanatik. Ya, jangan terlalu fanatik. Ya, kita kan dalam Islam tuh nggak boleh fanatik. Ya, kita boleh fanatik cuma 2, sama Allah dan Rasulullah. Ya, kepada para ulama-ulama tuh kita berfanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, Imam Syafi'i sendiri menyatakan, ya, aku ini seorang imam mazhab, tapi ketika ada suatu argumen atau dalil yang aku gunakan kurang kuat, silahkan kalian pilih pendapat yang memiliki dalil yang lebih kuat. Tuh, ya. Jadi jangan suatu hal yang dijadikan penyebab adanya permusuhan, ya. Wa hadisu Aisyah, dan hadis Aisyah hadza dhaifun bittifaqil muhaddisin. Ya, jadi hadis yang datangnya dari Aisyah itu dikatakan hadisnya dhaif menurut kesepakatan para ahli hadis. Ya, jadi kalau para ahli hadis yang udah menyatakan, insya Allah kita nggak ragu dah. Ya, karena yang memberikan penilaian adalah ahli dalam bidangnya, ya, bukan ahli dalam bidang ilmu yang lain. Ya, bisa jadi nanti kalau menurut ahli ilmu fikih bisa jadi ada perbedaan, ya. Tapi kalau udah yang meneliti berdasarkan kesepakatan ilmu hadisnya menyatakan hadisnya itu dhaif, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu suatu hal yang perlu kita pegang, ya. Wa minhum man ja'alahu mawdu'an. Mohon maaf, bahkan ada sebagian pendapat di antara mereka mengatakan hadis yang datangnya dari Sayyidah Aisyah itu adalah hadisnya maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu. Ya, sebagian. Ya, tuh. Nah, kalau udah maudhu' kira-kira boleh dipakai enggak? Enggak boleh. Ya, kalau masih dhaif aja boleh kita pakai untuk fadhailul a'mal. Tapi kalau udah namanya maudhu' atau hadisnya palsu enggak boleh. Kenapa? Hadis maudhu' itu bukan hadis datangnya dari Nabi. Ya, itu adalah karangan orang-orang tertentu yang mengarang hadis sehingga itu dikatakan hadisnya palsu. Ya, bukan dhaif. Kalau dhaif masih boleh, ya. Wa kadza ma rawahu asy-Syafi'i an Umar bin Al-Khattab annahu yurisul baras. Ya, demikian pula ya riwayat yang datangnya dari Imam Syafi'i dari Umar bin Khattab bahwasanya annahu ay al-ma'ul musyammas, air yang sudah terjemur oleh matahari, yurisul baras dhaifun littifaqil muhaddisin.
itu juga hadisnya dhaif berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, jadi kalau ada pendapat katanya yang mengatakan air yang udah kejemur matahari akan menyebabkan penyakit kusta atau penyakit belang, itu hadisnya dhaif katanya tuh, ya, tuh. Ala tad'ifi Ibrahim bin Muhammad. Nah, yang menjadikan penyebab hadisnya ini dhaif karena di situ ada siapa? Rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Ya, ini yang menjadikan hadisnya itu menjadi dhaif. Jadi kalau dalam ya susunan hadis itu, Pak, ya, itu hadis tadinya sahih bisa turun menjadi hasan. Ya, kenapa bisa turun menjadi hasan? Karena mungkin ada salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, ya, ada ya mungkin terkenal suka bohong contohnya, ya, suka melakukan perbuatan yang makruh contohnya, ya. Nah, dari hadis hasan ini nanti bisa turun lagi menjadi hadisnya apa? Dhaif. Kenapa? Mungkin bisa jadi tadinya itu hasan menjadi dhaif karena ada rawinya lagi yang melakukan hal-hal yang tidak pantas dia lakukan. Ya, yang itu akan menjadikan derajat suatu hadis menjadi apa? Turun. Ya, itu. Baik. Wa hadis Ibnu Abbas ghairu ma'ruf, dan hadis yang ya sanadnya dari Ibnu Abbas ghairu ma'ruf, tidak dikenal. Ya, wallahu a'lam. Ya, wa ma dzakarahu min asar Umar radhiyallahu anhu famamnu'un. Ya, apa yang disebutkan tentang asar yang datangnya dari Umar radhiyallahu anhu mamnu. Ini apa? Tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai dalil. Ya, itu. Wa da'wahul ittifaq ala tad'if Ibrahim ahadur rawa ghairu musallam. Dijawab ini bahwasanya adanya pendapat tadi yang mengatakan ya hadis itu menjadi dhaif lantaran ada seorang yang namanya Ibrahim yang beliau itu adalah salah satu perawi hadis, ya, ghairu musallam. Ini enggak benar. Ya, jadi menjawab jawaban itu. Ya, tadi dibilang gini dijawab lagi. Nah, inilah hebatnya, Pak. Ya, masing-masing para ulama itu punya apa? Punya argumen. Ya, bukan berdasarkan nafsu, kan begitu. Ya, kalau orang kita kan pengen menang pendapat kita berdasarkan apa? Nafsu. Ya, lu pokoknya harus ikut apa yang gue usulin tadi. Ya, lu harus apa? Ikut bareng apa yang gue usulin tadi. Kalau nggak ikut nggak boleh. Itu kan pendapat namanya kan, yang namanya pendapat itu kan tidak selamanya benar. Ya, likulli ra'sin lahu ra'yun. Setiap orang itu berhak untuk mengeluarkan apanya? Pendapatnya atau pandangannya. Ya, kita jadi orang jangan kekeh dengan apa yang kita pengen. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita pengen orang lain pengen. Ya, lah kita melakukan sesuatu itu, entah itu suatu ucapan ataupun pendapat ala ya atas dasar maslahah, ya, karena ada kepentingan al-ammah untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan. Nah, itulah ya para ulama ini memandang dari sisi ini nih, ya, itu makanya ya tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka saling musuhan. Tuh, ya. Wasaqahu wa fi tawsiki asy-Syafi'i kifayah, ya. Nah, itu yang mensikohkan ya hadis tadi, ya, yaitu siapa? Al-Imam Syafi'i sendiri, tentang adanya prasangka tadi dengan kehadiran Muhammad bin Hasan tadi. Hadisnya menjadi dhaif itu enggak benar, karena saya sendiri yang berani apa tuh mensikohkan atau menjadikan itu hadis benar-benar tidak dhaif, apalagi maudhu ataupun palsu, ya, tuh. Wa qad wasaqahu ghairu wahid minal huffaz. Bahkan yang mensikohkan ini hadis bukan satu, ya, dari para ahli hadis, bukan satu orang. Banyak yang mensikohkan tentang hadis ini dan juga tentang ya Muhammad bin siapa tadi itu?
ya kalau dia itu bukanlah orang yang menjadikan penyebab hadisnya itu menjadi dhaif, apalagi menjadi palsu. Tuh ya. Wa rawahu ad-Daruqutni bi isnadin akhar, bahkan diriwayatkan dari Imam Daruqutni ya dengan sanad yang lain bahwasanya hadis itu sahih. Ya, bukan dhaif juga bukan maudhu, tapi hadisnya sahih ya itu. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Ziyadatir Rawdah dalam kitab Ziyadah Ar-Rawdah, wa yukrahu syadidul hararah wal burudah, yang dijadikan air itu makruh untuk digunakan yaitu ketika air itu sangat panas dan ketika air itu sangat dingin baru jadi makruh, bukan karena terjemur oleh panas matahari. Itu kata para ulama ya, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya namanya Ziyadah Ar-Rawdah ya itu. Wallahu a'lam ya. Wal illah fihi adamil isbag ya, yang menjadi illah atau sebab di sini ya apa? Tidak adanya apa? Ya al isbag. Apa itu isbag? Apa itu isbag? Isbagul wudu. Ya. Tidak adanya al isbag ya, perintah yang kedua untuk kita tajdid atau memperbaharui wudu. Ya, jadi kalau kondisi memang airnya itu jelas kejemur oleh matahari, nggak usahlah yang namanya tajdid. Cukup dengan wudu yang ada. Kalau memang kita yakin wudu kita belum batal, ya. Wa qala fi abari samud annahu manhiyun. Ya, dalam satu abar ya, satu sumur yang ada di situ dikatakan bahwasanya manhi, yaitu suatu yang dilarang. Anha fa aqall maratib annahu yukrah isti'maluha. Ya, pendapat yang paling sederhana tetap mereka mengatakan bahwasanya air yang terjemur oleh matahari itu hukumnya apa ya? Makruh untuk digunakan ya, bi'illatin, dengan alasan tadi yurisu al-baras, akan menyebabkan penyakit kusta ataupun penyakit belang. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu sedikit ini ya, karena ada peringatan Maulid ya. Nanti akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Madam. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanya?